Ini dia gulainya pastinya wangi ya, terus juga seger. Ikannya juga ini karena digoreng dulu ya, jadi bagian yang kegorengnya tuh kan agak kering, terus kecelup lagi ke kuah gulai. Nah itu bikin si kuah gulainya tuh bener-bener nempel. Hai semua, buku ketigaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin gulai ikan goreng. Nah ini tipe gulai ikannya itu seperti yang di rumah makan Padang gitu ya. Cuman bedanya ini ikannya aku goreng dulu gitu. Kalau kalian nggak mau goreng dulu juga bisa pakai resep ini. Tinggal cemplung aja ya. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Untuk ikannya ini aku pakai ikan tenggiri ya. Nanti kita paling kasih garam, merica ya, sama perasan jeruk nipis kalau mau. Lalu ini pakai bawang merah ya, bawang putih dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Lengkuas, jahe, kunyit, lalu ini cabai rawit hijau. Menurutku kalau gulai ikan tuh wajib pakai cabai rawit hijau, kecuali kalau kalian nggak suka pedas ya ganti aja cabai hijau besar gitu. Dan untuk cabai merah ini sebenarnya opsional ya, bisa pakai cabai merah keriting, cabai merah besar. Tujuannya sebenarnya cuman buat warna aja ya. Kalau kalian mau yang kuning banget, berarti si cabai merahnya ini nggak usah pakai aja cabai rawit hijau ya. Wajib itu. Untuk aromatics ada serai dan juga daun kunyit ya. Daun kunyit juga pakainya nggak usah kebanyakan ya, takut overpower. Lalu ada ini daun ruku-ruku atau daun holy basil ya. Atau kalau di Thailand tuh kalian tahu pat krapau ya. Ini tuh krapau leaves ya. Dia wanginya tuh seger kayak kemangi, tapi dia sedikit lebih manis gitu. Asam kandis, kalau nggak ada asam kandis bisa pakai asam jawa ataupun pakai perasan jeruk nipis ya. Cabai rawit merah buat topping, mau skip juga nggak apa-apa. Dan terakhir ini santan. Nah untuk tenggirinya ini aku mau potong-potong jadi irisan bulat kayak gini ya. Ini memang aku potongannya agak tebel-tebel. Kalau kalian mau tipisin dikit juga silahkan. Untuk kepala ini boleh bagi dua, boleh juga utuh. Nah ikannya ini udah bersih ya. Sekarang kita tinggal kasih bumbu aja. Ini aku pakai garam, merica, dan juga perasan jeruk nipis ya, kedua belah sisi. Panaskan minyak. Ikannya ini mau aku goreng dulu. Kalau kalian nggak mau goreng sebenarnya, apalagi kalau tenggiri segar gitu ya, kalian tinggal iris-iris aja, nanti langsung cemplungin aja ke kuah gulai juga itu bisa banget ya. Cuman ini aku memang goreng dulu, pastinya dia jadi lebih berkulit dan juga ada wangi khas kalau ikan kegoreng gitu ya. Nah ini goreng jangan overcrowded ya, karena kita nggak mau goreng lama-lama. Biasa kalau minyaknya tuh terlalu penuh dengan ikan, nah itu kan pasti suhunya drop ya. Itu yang bikin tekstur ikan goreng tuh jadi alot biasanya. Nah ini kalau minyaknya udah panasnya cukup ya, apinya juga cukup, dia nggak perlu waktu lama untuk bikin dia golden brown kayak gini, tapi dalamnya tuh dia masih juicy. Nah ini kita angkat, sisanya kita goreng. Nah sekarang ini kita akan bikin bumbu halusnya ya. Ini bawang merah, bawang putih masukin, lalu ada kunyit, lengkuas, jahe. Ini cabai merah keriting dan juga cabai rawit hijau ya. Cabai merah keriting kalau kalian nggak mau pakai tuh nggak masalah ya. Biasa kan kalau yang di rumah makan Padang tuh kan kuning banget tuh. Nah kalau ini aku memang kasih cabai sedikit supaya warnanya tuh agak orange. Tapi kalau kalian mau yang full kuning, cukup cabai rawit hijau aja. Ini kita blendernya pakai air karena aku nggak akan tumis dulu. Kalau kalian lebih nyaman bikin gulai ditumis dulu bumbu halusnya, boleh blendernya pakai minyak ya. Ini kita perlu blender sampai halus, benar-benar sampai halus. Nah kalau udah, siapkan wajan. Ini kita masukkan santan kental ya. Ini aku pakai santan instan. Kalau kalian mau pakai santan yang meres kelapa juga sebenarnya bisa-bisa aja ya. Bumbu halusnya masukin, aromaticsnya ini ada serai kita geprek, dan juga daun kunyit. Untuk daun kunyit ini aku pakai yang kecil, jadi pakai satu. Kalau kalian pakai yang gede cukup pakai setengah aja ya supaya nggak overpower. Bumbu-bumbu ada garam, penyedap. Gula opsional ya, kalau aku suka pakai gula dikit, kalau nggak suka pakai gula tinggal di skip. Asam kandis juga ini masuk. Asam kandis aku pakai 3 karena aku suka gulai ikan tuh yang asamnya tuh berasa ya. Beda kalau sama gulai ayam paling aku pakai 1. Kalau gulai ikan ini aku suka dia si asamnya tuh ada berasa ya, lebih segar. Kalau kalian nggak suka ada asam yang berasa, kurangin aja asam kandisnya. Ini sambil tuangin air. Nah ini penting ya kalau kita bikin bumbu gulai atau misalnya lodeh atau kuah-kuah lainnya yang pakai bumbu halusnya ini dari mentah ya, waktu memasaknya juga harus cukup ya, minimal banget kayak 15 menit dia mendidih supaya aromanya nggak langu dan juga menyatu ya, jadinya wangi gitu. Nah ini kalau udah mendidih kayak gini, ini baru kita masukin
si ikannya yang tadi udah kita goreng ya, cabai rawit juga masuk. Ini kita masak lagi sesaat, sekitar 10-15 menit, cukup di api kecil. Baru terakhir ini kita akan masukkan si daun ruku-rukunya ya, alias holy basil, alias kalau di Thailand dikenal dengan krapau leaves ya. Dia tuh yang biasa buat bikin pat krapau gitu. Wanginya mirip kemangi tapi sedikit lebih manis. Ini dia gulainya pastinya wangi ya, terus juga seger, jadi kayak ada asam-asamnya dikit dari asam kandis, dan pastinya juga daun ruku-ruku ini dia tuh wangi ya, jadi wanginya sebenarnya mirip sama kemangi tapi ada sedikit perbedaan ya, dia lebih manis wanginya. Lalu untuk kuah gulainya juga ini dia nggak langu sama sekali ya, pastikan pada saat kita masak itu tuh waktunya cukup, jadi si aromanya tuh dia benar-benar menyatu, nggak langu ya, seger, apalagi pakai cabai rawit hijau ya, dia ngasih aroma dan juga pedasnya tuh seger. Nah untuk ikannya juga ini karena digoreng dulu ya, jadi bagian yang kegorengnya tuh kan agak kering, terus kecelup lagi ke kuah gulai, nah itu bikin si kuah gulainya tuh bener-bener nempel ya. Tapi buat kalian yang mau ikannya langsung cemplung juga silahkan. Oke kalau gitu thank you for watching, jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.